Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi. Masih kitab 2 Tesalonika. Ya, jadi kita masih kitab ini dan masih berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kita sudah bahas ya istilah Yunani yang ada 6 mengenai kedatangan Tuhan, khususnya parousia. Kita sudah tahu itu muncul 24 kali yang paling banyak ya dalam perjanjian baru, dan harus diterjemahkan presence, kehadiran ya. Kita sudah bahas itu, dan saat ini kita akan masuk kepada suatu tema terhimpunnya kita. Terjemahannya di sini ya. Saya baca dulu ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan, ini parousia ya. Istilahnya tentang kehadiran Tuhan. Tentang kehadiran Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia, terhimpunnya ya. Kalau istilahnya LT ini apa ini ya, yang literal. And we ask you, brethren, in regard to the presence of our Lord Jesus Christ and of our gathering together unto Him. Jadi coba dulu saya baca satu lagi ya, ayat dari ILT ini, Indonesian Literal Translation. Saya senang kalau pakai yang literal ya, yang pasal 2 ayat 1. Dan kami meminta kamu, saudara-saudara, sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita pada Dia. Jadi yang akan kita bahas ini hari ini adalah istilah berkumpulnya kita atau terhimpunnya kita kepada Dia atau dengan Dia ya. Nah, di sini dibilang kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh dan sebagainya. Mari kita melihat dulu istilah Yunani terhimpunnya ya. Karena banyak istilah-istilah ini yang dalam teologi atau doktrin kedatangan Tuhan ini sudah menjadi jasmani. Kedatangan Tuhan kedua kali yang jasmani, walaupun istilah kedua kali pun tidak ada. Kedatangannya pun istilah parousia itu kehadiran, jadi ini kita kedatangan fisik. Ya, nanti di sini ada istilah bait suci. Itu pun diartikan bait suci yang jasmani, padahal di sini nanti ada dua istilah, naos dan hieron. Kita akan bahas itu. Tapi ini istilah terhimpunnya ini, istilah Yunaninya itu episunagoge. Ini sudah banyak saya bicara juga mengenai ini. Sunagoge itu artinya perkumpulan atau berkumpul, sementara epi itu artinya di atas. Jadi kalau epi sunagoge itu suatu perkumpulan di atas, dalam arti dimensinya bukan dimensi jasmani ya. Dimensinya bukan dimensi ruang dan waktu kalau ilmuwan bilang alam semesta ini. Tapi suatu dimensi surgawi yang lebih tinggi daripada dimensi jasmani. Jadi kalau saya terjemahan kalimat ini ya, tentang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dalam dimensi surgawi dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ini terjemahan sebenarnya. Jadi tidak ada sedikit pun pemahaman jasmani di sini. Tidak ada pengertian seperti dalam bilang kekristenan, kedatangan Tuhan yang kedua secara jasmani, keterangkatan secara jasmani juga ya. Nanti di sini ada bait suci, katanya orang Israel bangun di situ. Yang ketiga, nanti ada antikristus di situ ya, duduk di bait suci. Semuanya jasmani, bukan begitu. Nanti kita melihat sini. Jadi kita tangkap dulu pemahaman ini, bahwa ada saatnya ketika kehadiran Tuhan mencapai puncak di mana kita berkumpul di dalam dimensi yang lebih tinggi, surgawi. Nah, jangan salah.
sekarang pun juga terjadi episinagoge itu, karena Ibrani 10 ayat 25 bicara ya. Ini pun diterjemahkan oleh dunia kekristenan jasmani juga. Di sini ayat yang sering dikutip oleh orang-orang para pemimpin denominasi untuk ngumpulin orang kepada gedung mereka atau aliran mereka atau kepada diri mereka bahkan. Ayat ini disalahgunakan, telah diperkosa istilahnya lah. Ayat ini sangat-sangat rohani. Dibilang di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itu terjemahannya. Umumnya ya. Itu istilah pertemuan adalah episinagoge. Artinya suatu pertemuan dalam dimensi yang lebih tinggi. Jadi ayat itu pemahamannya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan dalam kehadiran Tuhan, suatu pertemuan dalam dimensi yang lebih tinggi. Ya, Paulus sudah bilang ini, sekalipun aku secara jasmani tidak hadir, secara roh aku hadir. Jadi pertemuan dalam roh itulah yang dimaksud dalam Ibrani 10 ayat 25. Tapi ayat itu sudah kalau saya bilangnya diperkosa begitu ya, karena dia dengan jahatnya diturunkan dari dimensi surgawi menjadi dimensi jasmani. Mereka bilang begini, para pemimpin denominasi ini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mereka mengerti ibadah itu kumpul dalam gedung. Mereka mengerti ibadah itu adalah melakukan ritual, ya, liturgi tertentu atau kredo-kredo atau bahkan ngasih uang perpuluhan. Semuanya jasmani. Tak ada ayat yang mengatakan begitu. Jadi itu dikatakan gini, janganlah kamu meninggalkan pertemuan dalam dimensi surgawi. Artinya kau harus hidup dalam kehadiran Tuhan, parousianya Tuhan saat ini. Karena 2-3 orang berkumpul nanti juga dalam nama Tuhan, dalam parousia Tuhan, Tuhan hadir. Jadi artinya begini, Ibrani 10 ayat 25, ini saya sedang bandingkan ini ya, itu nasihat supaya kita sebagai umat pilihan Tuhan, jangan kita hidup di luar kehadiran Tuhan itu. Tetaplah dalam parousia Tuhan, tetaplah dalam ibadah dalam roh itu, tetaplah berkumpul dalam episinagoge, karena nanti ada saatnya, ada puncaknya. Nah, mari kita baca dulu ya. Ada puncaknya ini ya. Ini istilahnya episinagoge yang di sini tuh berasal dari kata episinago, yang artinya complete collection. Perkumpulan yang sempurna nanti ada. Saat ini sudah. Tuhan sudah hadir, sedang hadir, dan nanti ada saatnya. Kita juga sudah dalam hadirat Tuhan saat ini dan terus dalam hadirat Tuhan, tapi nanti ada saatnya kehadiran itu atau perkumpulan episinagoge itu mencapai puncaknya. Itulah yang sering kita bilang manifestasi Sons of God. Nanti saya jelasin dulu. Pokoknya pemahaman kita saat ini Tuhan sudah hadir, sedang hadir, dan nanti ada puncaknya. Ketika kita dikumpulkan dalam bentuk episinagoge, perkumpulan dalam dimensi yang lebih tinggi. Inilah yang harusnya diangkat. Bukan jasmani diangkat, bukan badan kita diangkat. Kayak orang misalnya jadi presiden, diangkat jadi presiden, diangkat jadi RT, emangnya badannya diangkat? Kan enggak, makanya otaknya itu jangan otak jasmani, ini repot ini. Ntar saya mau ngomong terus terang aja lah. Ini tuh kalau dunia kekristenan sudah menjadi sangat lahiriah, menjadi sangat jasmani, doktrinnya pun jasmani semuanya. Sehingga ini harus ini waktunya ini, karena kedatangan Tuhan kita percaya episinagoge itu sudah dekat. Ya, di sana nanti Tuhan Yesus akan terus terang bicara dia. Nah, mari kita melihat dulu kembali pasal 2 ayat 1 ini tentang kedatangan Tuhan, tentang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan terhimpunnya atau berkumpulnya kita dalam kondisi episinagoge itu. Kami minta kepadamu saudara supaya kamu jangan lekas bingung. Nah, marilah bawahnya ya. Ini satu poin ini. Sebenarnya kita akan bahas poin yang
2 poin lagi lah ya tentang bagian bawahnya ini ada spirit of lawlessness ya. Di situ ada istilah baik suci lagi, dan nanti bagian ketiga kita akan minta bantuan ya dari surat Roma atau barangkali dari Wahyu pasal 45 atau Yudas mengenai soal terkumpulnya kita dengan semua orang kudus itu ya. Nah, mari kita melihat yang kedua dulu ya. Ini ada istilah di sini ya. Saya baca aja ya. Dikatakan kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Maksudnya hari Tuhan itu hari di mana episinagoge terjadi secara complete collection. Perkumpulan yang sudah sempurna di situ. Nanti saya jelaskan lewat dari ayat dari Roma pasal 8, dari Yudas, kita minta bantuan ya. Jadi jangan lekas bingung ya, hari Tuhan itu belum terjadi yang ini ya. Maksudnya dikatakan di sini jangan lekas bingung ya, maupun baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Belum ya, episinagoge yang di sini complete collection ini. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari Tuhan ini, hari episinagoge ini complete collection, dalam pengertian complete collection ini, sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, man of sin ini ya, yang harus binasa. Nah, ini dalam kekristenan ditafsirkan ini antikristus di luar diri kita ya. Dikatakan di sini yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ini Elah ya. Bahkan ia ini dianggap yang antikristus ini duduk di bait Allah atau bait suci yang Yerusalem itu yang nanti akan dibangun. Bait suci yang ketiga, karena yang pertama dibangun oleh Salomo, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kedua dibangun oleh Zerubabel, dipugar oleh Herodes, dihancurkan oleh Titus, jenderal Roma itu tahun 70 Masehi. Sekarang katanya nanti akan dibangun lagi bait suci yang ketiga. Nanti katanya antikristus ini ayatnya diambil. Antikristus katanya, yang iya ini antikristus duduk situ menyatakan diri sebagai Tuhan ya. Itu lihat saudara penafsirannya itu ya, sangat jasmani, karena pengertian bait sucinya pun jasmani. Mari kita lihat dulu. Dikatakan di sini bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi ada yang menahan ini, si manusia durhaka ini ya, sehingga ia baru nanti akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Tapi ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan, nah ini yang mau saya menjelaskan istilah Yunaninya anomia. Kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya sudah singkirkan, pada waktu berdurhaka akan menyatakan diri, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Di sini maksudnya ya. Oke, mari kita lihat dulu istilah bait Allah yang diterjemahkan di sini, bait suci ya kalau ini ya. Apa ini bait suci? Karena kalau bait suci yang perjanjian lama konteksnya, bait suci itu simbol di perjanjian lama, ingat ya, perjanjian lama simbol, yang ini realitanya. Bait suci yang di dalam perjanjian lama itu memang gedung. Tapi kalau bait suci yang di sini, ini orang. Nah, mari kita melihat dulu istilah Yunaninya ya. Kita selidiki dulu ini ya. Bait suci yang di sini 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Ini istilah Yunaninya naos. Sementara ini kita ada satu buku nih, saya dapat bantuan nih. Mons ya. Ini William D. Mons. Ini bagus ini ya. Ini orang-orang ahli bahasa Yunani ya. Kita minta bantuan ya. Dia bilang begini. Temple istilah bahasa Inggris itu.
Kita nggak bahas yang perjanjian lamanya. Yang perjanjian baru ada dua istilah Yunani yang muncul untuk tempel atau bait ya. Yang pertama itu hieron. Ada muncul dalam perjanjian baru itu 72 kali. Dalam literatur Yunani, hieron itu menunjuk kepada struktur atau bangunan fisik daripada tempel itu. Hieron ya. Nah, kemudian ada satu istilah lagi untuk bait. Itu dalam bahasa Yunani naos. Naos ya. Munculnya 45 kali. Lebih sedikit ya. Naos ini, nah ini ya. Ini artinya Christian Church atau gereja orang Kristen. Naos dibilang naos of God, gereja. Kita udah tahu kan gereja itu orang ya. Jangan lagi bilang gereja gedung. Nah ini kacau lagi. Di dalam perjanjian baru gereja orang. Nah naos itu istilah yang dipakai untuk naos of God atau gereja orang percaya, perkumpulan orang percaya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Karena suatu istilah ditentukan oleh bagaimana istilah itu digunakan, ya kan? Kalau istilah itu jangan dilepas dari konteks. Ini konteksnya, naos itu dipakainya. Dipakai oleh Tuhan Yesus dalam perkataan waktu dia bilang gini, rubuhkan bait suci ini, dalam 3 hari akan kudirikan. Nah orang Yahudi kan nggak ngerti. Dia pikir secara Yesus ngomong, ini Yesus ngomong pakai istilah naos ya. Lihat ya, di Matius 26 ayat 61, Matius 27 ayat 40, Markus 14 ayat 58, Markus 15 ayat 29, Yohanes 2 ayat 19, semua itu perkataan Yesus pakai istilah naos. Yesus bilang begini, rubuhkan naos ini, ya, dalam 3 hari, aku akan mendirikannya lagi. Orang Yahudi berpikir naos itu sama dengan hieron itu, bait suci jasmani. Makanya orang Yahudi bilang, ini bait suci jasmani ini dibangun, dipugar 46 tahun. Memang mulai Herodes itu. Dan engkau bisa membangunnya dalam 3 hari. Ini perkataan Yesus dipakai waktu dia dituduh ya. dia di pengadilan Kayafas itu. Ini salah satu ayatnya, tuduhannya. Saudaraku, kita tahulah yang dimaksud Yesus bukan bait suci jasmani. Yesus nggak bilang bait suci yang dibangun Herodes ini akan kurubuhkan dan dalam 3 hari aku akan bangun lagi. Ya nggak mungkin lah kalau orang bangun 3 hari bait suci jasmani, nggak mungkin. Yang Yesus maksud adalah tubuhnya sendiri. Itu Injil Yohanes pun menjelasin bahwa dia itu hancur tubuhnya ya. Dalam 3 hari dia akan bangun. Nah, itu artinya begitu, itu maksudnya rohani maksudnya. Rubuhkan bait suci ini, artinya hancur, boleh hancur tubuhku. Ya. Nanti akan kubangun, aku akan bangkit dalam 3 hari. Itu maksudnya. Jadi naos itu artinya tubuh orang percaya. Kalau ya itu tubuh Yesus dalam konteks yang ngomong itu, yang kemudian yang di sini adalah tubuh orang percaya. Itulah yang pengertiannya baik, roh. Ya. Kita ini ya orang ya. Jadi ayat ini artinya ketika nanti datang hari Tuhan itu atau episunagoge dalam pengertian complete collection itu, ini akan ada dalam diri kita. Manusia durhaka akan semakin menyatakan diri, tapi Yesus bunuh dan kita boleh berkumpul di sana. Karena dalam diri kita ini ada kedagingan, man of sin, ya, man of lawlessness. Ada di sini, semuanya di dalam. Jangan mikirnya jasmani di luar itu. Anti Kristus itu di dalam. Kristus juga di dalam. Ya masa Kristusnya di dalam, anti Kristusnya di luar. Jadinya jangan begitu ya. Pengertian kita itu harus spiritual lah. Ini kadang-kadang agak susah nih udah karena
dunia kekristenan sudah menjadi begitu lahiriah lah pemahamannya. Oke, jadi Paulus menasihati. Sebelum saya ambil kesimpulannya, ini jadi nggak sempet lah ini yang poin ketiga ini nanti aja. Jadi Paulus di sini menasihati, jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah oleh ilham roh atau oleh surat-surat seolah-olah hari Tuhan dalam masih perkumpulan episinagoge itu sudah terjadi. Belum. Karena Paulus bilang mendekati saat ini harus dimunculkan dulu dari kedagingan orang percaya itu. Manusia durhaka, man of lawlessness. Nah ini dia manusia durhaka, saya mau jelasin dulu. Istilah durhaka ini istilah Yunani-nya anomia yang muncul di Matius 7 ayat 21 sampai 23 23 itu. Di mana di sana di hari penghakiman Yesus, ada orang yang bilang ini, bukankah Tuhan aku bernubuat demi namamu? Karena nih si manusia durhaka ini bikin banyak mujizat ini. Ya, ini dikatakan di ayat 10, rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang mereka itu ayat 9, kedatangan si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu. Nah, jadi di Matius 7 ada orang bilang gini, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, benar mujizat itu. Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu? Ya, bukankah kami menyembuhkan, ya, mengusir setan demi namamu juga? Tuhan tidak menolak itu. Yang dimasalahkan, kalian melakukan itu dalam kondisi lawlessness, tidak ikuti aturan kerajaan sorga. Lawlessness, anomia, istilah Yunaninya di Matius 7 ayat 23 sama dengan istilah yang di Tesalonika 2 ayat 7, sama, anomia. Karena nanti di akhir zaman mendekati itu banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, tanda kutip ya, yang melakukan banyak mujizat, bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, bikin mujizat demi nama Tuhan, tapi tidak mengikuti aturan dalam kingdom. Saya udah bahas itu kingdom itu, ya. Inilah yang dibilang si manusia durhaka itu, nggak peduli. Dibilang inilah yang akan menipu nanti. Tapi bagi umat pilihan Tuhan, ketika manusia durhaka ini dinyatakan, di situ Tuhan bunuh dengan nafas hidupnya, mati dia. Ini sesuai dengan nubuat Paulus ya, Timotius itu keadaan orang akhir zaman, manusia akhir zaman itu. Mana? Apa perlu kita singgung dulu sedikit ya, sebelum kita ambil kesimpulan lah ya. Di akhir zaman ini, manusia di akhir zaman ini ya, coba lihat 2 Timotius ya, sebentar lah. Karena ini berkaitan dengan dunia kekristenan ini perlu juga. Orang, saudara jangan pikir penyesat itu ada di luar. Saudara jangan pikir penyesat pembuat mujizat apa itu ada di luar kekristenan, bukan. Jangan begitu ya. Ada di dalam itu. Ini mari kita lihat ya. Ketahuilah ya, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Kalau saya baca ini terus ya, dikatakan di sini satu lagi ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya secara lahiriah itu ya datang ke gedung, ya begitu ya. Bayar perpuluhan, melakukan ritual, melakukan kredo-kredo dan sebagainya. Secara lahiriah, karena dunia kekristenan sudah lahiriah ibadahnya. Karena udah saya sering bilang, dalam dunia kekristenan ibadah sudah menjadi lahiriah. Jadi secara lahiriah orang jalankan ibadah, tapi dalam rohnya, batinnya enggak. Ini yang dimaksud di akhir zaman ini ya. Oke lah ya, coba kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya begini, hiduplah dalam parokia Tuhan saat ini. Baiklah kita hidup di dalam kehadiran Tuhan. Karena itu artinya kita hidup dalam episinagoge.
kita setiap saat bertemu dengan orang-orang kudus di seluruh dunia ini di alam yang lebih tinggi. Nanti ada saatnya complete collection di mana Tuhan memanifestasikan dirinya di dalam dan melalui umat Tuhannya ini, umat pilihan. Itulah saat di mana yang di Roma 8 jelaskan. Seluruh makhluk menantikan saat ketika anak-anak Tuhan menyatakan dirinya. Ini dia. Sama sekali tidak ada kaitan dengan gedung. Ingat itu ya. Sama sekali ayat ini nggak ada kaitan dengan baik itu di Yerusalem itu apa lagi. Ya, nggak ada lagi tuh kaitannya. Nggak ada kaitan antikristus yang di luar sana. Nggak ada. Semuanya di dalam batin. Kedagingan orang kudus itu di dalam. Ya ingat ya, dalam dunia kekristenan yang nggak semua nanti ikut di sini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dalam dunia kekristenan ada lalang, ada gandum. Waktu belum bertumbuh nggak kelihatan ya. Tapi nanti akan kelihatan. Mana lalang, mana gandum. Mana hamba Tuhan, mana hamba Mammon. Oke, saya kira cukup dulu di sini. Nanti kita sambung lagi. Haleluya. Amin.